Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilistiana Sari Putri. Saya akan mereview makalah kelompok 7 mengenai audit pengawasan syariah pada bank syariah. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya audit pengawasan syariah. Hal-hal yang menyebabkan perusahaan atau lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya perlu diaudit dikarenakan yang pertama, 1. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatannya bisa terjadi kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Apabila disengaja, ini merupakan indikasi dari kecurangan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya agar terlihat aset dan laba yang besar sehingga dapat menarik investor. Yang ketiga, adanya perusahaan yang membesarkan biaya serta laba untuk mengurangi pajak dan zakat. Dan yang keempat, adanya ketidakpercayaan oleh publik terhadap perusahaan sehingga perlu adanya auditor sebagai pihak ketiga di luar lingkungan perusahaan yang independen yang bertugas menilai kewajaran perusahaan tersebut. Selain itu, adanya corporate governance yaitu sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua stakeholder. Untuk memenuhi terlaksananya good governance diperlukan sebuah standar sebagai berikut. Yang pertama, DPS. Yang kedua, evaluasi terhadap syariah. Yang ketiga, evaluasi terhadap internal terhadap syariah. Yang keempat, komite audit dan tata kelola untuk LKS. Yang kelima, independensi dari DPS. Yang keenam, pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk LKS. Dan yang terakhir, evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selain standar dalam corporate governance LKS, diperlukan juga sebuah standar etis terhadap sumber daya insani yang meliputi kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS dan kode etik pada karyawan LKS. Dari paparan di atas sudah jelas bahwa BI, DSN, dan DPS adalah pihak-pihak yang berperan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, BI dan DSN lebih berperan dalam pengawasan, sedangkan DPS berperan dalam pengendalian bank syariah. Yang kedua yaitu mengenai materi audit pengawasan syariah. Konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu yang pertama landasan syariah dan yang kedua landasan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah sendiri diatur dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 yang mana menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling menasihati dan saling mengontrol. Untuk landasan hukum positifnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mana sebagai otoritas pengawas bank di Indonesia, yaitu meliputi aspek produk dan transaksi. Hal tersebut juga diperinci dalam PBI nomor 7/35 PBI garing 2005 perubahan atas nomor 6/2004 garing PBI garing 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Setiap bank syariah sendiri wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang ketiga yaitu mekanisme audit pengawasan syariah. Pengaturan serta pengawasan syariah dalam upaya menambah kepercayaan melalui masing-masing individu yang memiliki kepentingan pada bank. Bank melalui segi finansial termasuk sehat dan sesuai pada ajaran Islam dan pada bank tidak memuat unsur bahaya pada kepentingan rakyat dalam menghimpun dan menyimpan dananya serta menyalurkan dana. Adapun dewan-dewan pengawas yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mekanisme pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah sendiri yaitu yang pertama dewan redaksi, yang kedua dewan komisaris, dan yang terakhir adalah dewan pengawas syariah. Sekian penjelasan makalah kelompok 7 atas review saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.